Perkenalkan, nama saya Yeskil Alexander Bupati. Saya dari program studi S1 Farmasi kelas A. Pada saat ini saya akan mengangkatkan materi tentang titrasi asidimetri. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian titrasi asidimetri. Asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan titrasi asidimetri. Tujuan titrasi asidimetri yaitu untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar, menstandarisasikan larutan dengan cara titrasi, serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Untuk materi yang ketiga yaitu prinsip kerja titrasi asidimetri. Prinsip kerja titrasi asidimetri yaitu penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi neutralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator phenylethylamine, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening menuju ke merah muda. Untuk materi yang keempat yaitu prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Prosedur yang pertama yaitu zat penetrasi yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, zat penetrasi ditempatkan ke wadah seperti gelas kimia atau labu Erlenmeyer. Yang ketiga, Erlenmeyer ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titrat. Yang keempat, sebelum melakukan titrasi, tambahkan 1 ml indikator yang sesuai pada titrat. Yang kelima, gunakan alat titrasi dengan baik, di mana buret harus berdiri tegak, tepat di bawah ujung buret. Tempatkan kertas atau tisu putih di bawah wadah titrat untuk melihat titik akhir titrasi. Materi yang kelima yaitu penentuan kadar satu zat menggunakan titrasi asidimetri. Untuk langkah yang pertama yaitu terdiri dari alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer, corong, batang pengaduk, pipet gondok, pipet tetes, buret, statif, dan klem. Bahannya yaitu HCl pekat, Aquades, Na2B4O7 x 10H2O, indikator dan NaOH. Langkah yang kedua yaitu prosedur kerja atau cara kerja. Yang pertama, membuat larutan standar HCl. Membuat larutan standar HCl, langkah yang pertama yaitu pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, tambahkan Aquades hingga tanda batas, tutup botol dan homogenkan. Langkah yang kedua yaitu standarisasi larutan HCl dengan boraks. Yang pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, pipet 20 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Langkah yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Yang pertama, timbang 0,01 kristal NaOH, dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu takar 100 ml. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Dan yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Langkah yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat kita lihat pada tabel berikut.
Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl dengan cara memipet larutan HCl pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl pekat yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar HCl, juga dilakukan pembuatan larutan standar boraks yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi. Larutan boraks yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 20 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Volume rata-rata HCl diperoleh sebanyak 13,41 ml. Dari proses standarisasi HCl, maka diperoleh normalitas HCl dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4 N. Maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH sebanyak 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titran, kemudian ditambahkan indikator metil merah. HCl dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong kaca agar larutan HCl tidak tumpah. Perhitungan kadar dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dari perhitungan diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Reaksi dari proses titrasi asidimetri ini adalah NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Reaksi metil merah ketika ditambahkan ke dalam NaOH yaitu NaOH tambah C15H15 N3O2 menghasilkan C15H14 N3O2 tambah H2O tambah Na. Kesimpulannya, pembuatan larutan standar HCl dilakukan dengan cara HCl pekat. Larutan HCl yang sudah diencerkan dilakukan standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer boraks agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Dari proses standarisasi HCl dengan larutan boraks diperoleh normalitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4. Dari percobaan titrasi asidimetri diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.